sosialisasi mengenai pendidikan penanganan korupsi. Langsung saja ke materinya yang disampaikan langsung oleh Mbak Dewi. Mbak Dewi, persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari Institut Pendidikan Negeri YINDIPRO. Di sini kakak ingin menjelaskan tentang pendidikan karakter anti korupsi. Nah, baik, langsung saja ke materi yang pertama. Pertama yaitu kaya raya Indonesia. Nah, kamu orang tahu nggak sih kaya raya Indonesia itu seperti apa?
kita mengasih orang tapi dengan maksud tertentu, misal kakak nih ngasih bunga gitu sama adik yang itu jujur, kakak ngasih bunga tapi kakak tuh punya niatnya tuh buat bisa kakak pengen loh kalau kamu kayak gini, nah itu sebenarnya tidak boleh. Terus faktor penyebab korupsi yang pertama yaitu korupsi meliputi dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Kamu orang tahu nggak sih aspek internal dan eksternal itu apa? Internal itu udah dalam diri. Yang kedua yaitu aspek eksternal dari luar. Yang pertama yaitu sikap tama itu ketidakpuasan kita terhadap sesuatu. Jadinya ketika kita nggak puas dengan sesuatu, kita pasti merasa kurang. Itu sebenarnya tidak boleh teman-teman. Nah, yang kedua itu gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu ketika kita udah misal teman kita punya HP yang zaman sekarang HP iPhone kan ya, HP IP. Terus kita tuh nggak mampu untuk membeli itu, tapi kita tuh memaksakan tidak boleh teman-teman. Terus namanya moral di sini ketika kita sebagai pelajar gitu kan. Terus ketika kita kurang iman, kurang pengetahuan, itu bisa menjadi faktor penyebab korupsi. Terus aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Jadi kurangnya masyarakat kayak misalnya ibu-ibu di sini atau kamu orang semua gitu kan, kalian semua belum paham tentang korupsi, itu menjadi delik tidak pidana korupsi. Terus faktor penyebab korupsi yang itu yang eksternal yaitu dari aspek sosial. Nah, dari aspek sosial bisa dicontohkan ketika kita berkumpul dalam satu organisasi, ketika kita ada satu orang yang dibantu ngajak kita untuk korupsi, itu juga menjadi faktor penyebabnya. Terus yaitu aspek ekonomi. Ketika ekonomi kita lemah, ketika kita tidak punya pendapatan, kita akan melakukan beberapa cara untuk mendapatkan uang. Dari situ kita akan bertindak menjadi korupsi. Itu aspek politik. Aspek politik biasanya kalau misalnya di sekolah itu di perangkat kelas ya. Biasanya kalau aspek politik perangkat kelas itu kayak kita ngambil uang bendahara gitu. Itu bilangnya digunakan untuk kepentingan kelas, tapi digunakan untuk praktik saja. Itu sama aja dengan aspek politik. Terus aspek hukum dan aspek organisasi. Dampak masif korupsi. Yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu jadi itu dampak masifnya itu tuh ketika bidang ekonomi meningkatkan hutang negara. Terus kalau di bidang dampak pemerintahan itu pemerintahnya lemah. Terus yang ketiga itu dampak korupsi di bidang politik. Politiknya itu tidak efisien. Terus dampak di bidang hukum. Ketika di suatu hukum ketika sudah menerima suap, nah hukum itu akan hancur, jadi tidak boleh. Terus habis itu dampak korupsi pertahanan dan keamanan. Nah, di pertahanan dan keamanan itu biasanya terjadi di kalangan kayak polisi, TNI dan sebagainya. Ketika mereka menerima suap, otomatis pertahanan dan keamanan negara kita akan tumbuh. Terus dampak di lingkungan itu ketika misal kita buang sampah sembarangan dan bukan di tempatnya, melainkan kita membuang sampah di tempat orang lain, itu juga sebenarnya itu didendam terhadap budaya dan religiusitas. Nah, di budaya juga itu berdampak gitu kan, di budaya hancurnya nilai-nilai budaya itu sangat berpengaruh gitu kan. Terus demokrasi, ketika demokrasi itu kayak misalnya kita pemilihan OSIS saja ya, pemilihan OSIS. Nah, di situ kayak misalnya seperti kalau memilih itu sekarang ini nanti calon ketua OSIS ini korupsi nggak ya, penyalahgunaan wewenang nggak ya. Nah, integritas itu adalah suatu nilai anti korupsi yang ditanamkan dalam diri individu
lakukan itu tidak berbohong. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus amanah dan jujur. Yang kedua disiplin. Mengerjakan sesuatu harus disiplin. Misal kamu misal adik-adik sekalian mau berangkat sekolah pasti berangkatnya jam 10.30 kan, nggak boleh telat. Nah itu termasuk adalah disiplin. Terus tanggung jawab. Ketika kita dikasih tugas oleh guru atau PM kita harus menyelesaikan tugas kita. Terus yang keempat yaitu adil, tidak memihak siapapun. Ketika kita ada masalah di dalam kelas, kelas itu harus adil, jangan memihak kepada teman yang dekat saja, terus teman yang lain nggak diperhatikan. Terus berani itu tidak takut menghadapi bahaya. Misal ketika teman kita, kamu bisa bentrok, terus temannya itu harus memisahkan gitu. Terus peduli itu kita harus sesama peduli. Ketika teman kita sakit kita harus peduli. Terus kerja keras. Nah kerja keras di sini ketika kita kerja keras, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita mendapatkan bekerja dengan sungguh-sungguh, otomatis minim sekali terjadinya korupsi. Terus mandiri di sini tidak berpihak dengan orang lain. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh berpihak pada orang lain. Kita emang hidupnya sendiri, tapi kita butuh orang lain. Terus sederhana, tidak berlebihan. Jadi dalam hidup kita tidak boleh berlebihan, teman-teman. Jadi ketika nanti kita berlebihan, kita akan terjerat untuk melakukan korupsi. Terus tokoh integritas. Nah dari tokoh-tokoh integritas, yang pertama yaitu Bung Hatta. Bung Hatta memiliki nilai integritas yang jujur. Nah contoh jujur yang beliau lakukan ketika beliau berobat ke Singapura. Nah beliau itu dulu menjadi suatu pemerintah, tapi beliau dikasih uang tuh sama negara. Nah ketika uang yang harusnya habis tapi itu masih sisa, nah beliau mengembalikan uang tersebut ke pemerintahan. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ketika kita dikasih uang lebih dengan orang, kita masih sisa, ini kita balikin aja. Yang kedua yaitu Muhammad Nasir. Beliau adalah salah satu menteri nasional. Dalam hidup beliau sangatlah menerapkan hidup kesederhanaan. Contoh dari kesederhanaan beliau yakni ketika beliau memakai tembelan baju jas, harusnya itu bajunya jas menteri kan bagus ya teman-teman ya, kan banyak uang nih, tetapi beliau memilih untuk menembel baju untuk dipakai oleh beliau. Itu kan sangat sederhana ya teman-teman. Terus yang ketiga yaitu Soekarno. Beliau adalah presiden pertama Indonesia. Kira yang integritas yang beliau lakukan yaitu kesederhanaan. Ketika beliau turun jabatan, beliau hanya mengenakan kaos putih, oblong dan celana pendek. Nah itu tidak itu sangat sederhana, apalagi di kalangan presiden seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum.